Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai lembaga wakaf. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yaitu beranggotakan Naila Arbah, Muhammad Alfansyah, Nusratul Aulia, dan Siti Zulfa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi wakaf, sejarah dan perkembangan wakaf, wakaf uang, dan Badan Wakaf Indonesia. Pengertian wakaf. Secara etimologi, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakof. Jamaknya yaitu auqaf, artinya pembatas atau larangan. Sedangkan al-waqif adalah pembatas untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu miliknya atau milik Allah. Dalam bahasa Melayu dan Indonesia, kata wakaf diartikan sebagai benda yang diberikan untuk kepentingan umum sebagai derma atau benda yang diberikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam seperti sumur dan tanah. Ahli fikih memiliki beberapa pendapat mengenai pengertian wakaf itu sendiri. Yang pertama, Abu Hanifah berpendapat wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dari definisi ini, maka pemilihan harta wakaf tidak lepas dari wakif. Wakif diperbolehkan menarik kembali hartanya dan menjualnya. Jadi yang timbul dalam wakaf adalah menyumbangkan manfaat. Kemudian Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang yang lain. Dan wakif menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Setelah sempurna prosedur perwakafan, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Kemudian sejarah dan perkembangan wakaf diawali dari wakaf sebelum Islam. Ternyata wakaf ini sudah ada sebelum Islam datang. Istilah wakaf belum dikenal pada zaman sebelum Islam. Dalam catatan sejarah, rumah-rumah peribadatan yang dibangun oleh pemeluk agama sebelum Islam sudah banyak berdiri dan tidak memiliki pemilik, seperti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sudah berdiri sebelum kedatangan Nabi Muhammad dan tidak ada pemiliknya. Ini menandakan bahwa wakaf sudah ada sebelum adanya Islam. Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah Al-Ka'bah dan Al-Musyarrafah, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul atau haji. Wakaf ini berkembang sesuai perubahan masyarakat Arab yang menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala dan berkembang lagi dengan pendekatan diri kepada Allah. Nah, pada masa Rasulullah, wakaf dikenal karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Sebagian ulama berpendapat wakaf pertama kali adalah ketika Rasulullah SAW mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Kemudian menurut pendapat sebagian lainnya, wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa sahabat Umar radhiyallahu an memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar radhiyallahu an menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata, "Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaybar. Saya belum mendapat harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda, "Bila engkau suka, kau tahan tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya. Tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan." Kemudian Ibnu Umar berkata, Umar menyedekahkan, Umar menyedekahkannya hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba saya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik.
atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Hadis riwayat Muslim. Syariah wakaf kemudian dilakukan oleh para sahabat yang lainnya, seperti Abu Talhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Beiraha. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sahabat Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah, yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Utsman menyediakan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, dan lain sebagainya. Kemudian wakaf pada masa dinasti Islam. Pada zaman dinasti Utsmani berkuasa, wakaf dikenal dengan wakfiyeh, yang berarti pelayanan publik. Pada masa ini, wakaf telah berperan dalam membiayai pelayanan publik dan berbagai bangunan seni budaya. Kemudian lembaga wakaf pada masa dinasti Umayyah, wakaf memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan negara. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat terdapat wakaf lembaga yang disebut dengan Sodr al-Wukuf yang mengurus administrasi staf pengelola lembaga wakaf. Wakaf diperuntukkan tidak hanya diberikan kepada fakir miskin saja, tetapi pada masa itu sudah dilakukan inovasi dalam pendistribusian wakaf, sehingga peruntukan wakaf juga dikeluarkan untuk pembangunan tempat ibadah, tempat pengungsian, perpustakaan, sarana pendidikan, dan sebagainya. Kemudian pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara atau Baitul Mal. Perkembangan wakaf pada dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Dalam dinasti ini dibuat undang-undang di mana Raja Al-Zahir di perwakafan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain atau fasilitas Mekah dan Madinah. Abad ke-15, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekayaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Pada masa ini dibuat undang-undang tentang pembukuan pelaksanaan wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Nah, bagaimana wakaf di zaman sekarang? Sekarang perkembangan wakaf di berbagai negara telah dikelola oleh lembaga tertentu. Pengelolaan wakaf di Amerika Serikat contohnya, khususnya di New York, wakaf dikelola oleh KAPF dan dalam investasinya. Di Pakistan, pengelola wakaf di bawah Departemen Auqaf di setiap provinsi. Di India, wakaf dikelola oleh Dewan Wakaf di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat pusat dikelola oleh Union Ministry of Law, Justice and Company Affairs. The Central Council dibentuk sebagai dewan penasehat pemerintah untuk masalah wakaf. Dewan Wakaf mendapatkan upah 6% dari pendapatan bersih setiap tahun, di mana 1% diantaranya dibayarkan kepada The Central Auqaf Council. Nah, di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf lahir pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Profesor M.A. Manan, di mana wakaf tunai sebagai instrumen finansial, keuangan sosial, dan perbankan sosial. Pada tanggal 11 Mei 2002 dikeluarkan fatwa MUI yang berisi memperbolehkan wakaf uang. Pasca lahirnya fatwa MUI tersebut, perkembangan wakaf di Indonesia semakin pesat legitimasinya, paling tidak pada tatanan landing dasar hukum keagamaan, bahkan dalam tataran lingkaran birokrasi kepemerintahan. Nah, beralih kepada pembahasan wakaf uang. Wakaf uang dianggap lebih fleksibel dalam penggunaannya daripada jenis wakaf barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf uang dapat digunakan untuk membeli aset atau diinvestasikan pada instrumen pasar modal seperti sukuk atau saham.
juga dapat langsung digunakan sebagai tambahan modal usaha-usaha produktif. Saat ini, wakaf uang banyak dipraktikkan di negara Muslim. Seperti di Kuwait, terdapat Kuwait Awqaf Public Foundation yang menciptakan beberapa wakaf uang untuk berbagai tujuan. Wakaf uang juga semakin populer di kalangan Muslim di Malaysia, karena lembaga-lembaga wakaf juga mendorong peningkatan kontribusi wakaf uang untuk mengembangkan wakaf lahan yang belum digarap. Di Indonesia sendiri, praktik wakaf uang juga berkembang dengan keluarnya fatwa MUI yang didukung oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Wakaf uang kemudian mulai dipraktikkan dengan dipelopori oleh beberapa lembaga keuangan syariah seperti Badan Wakaf Indonesia, Tabungan Wakaf Indonesia, PKPU, dan BMM Pemerintah melalui BWI atau Badan Wakaf Indonesia terus menggalakkan dan mengkampanyekan penggalangan wakaf tunai baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan pengelolaan tingkat nasional dan lokal, pemerintah mendorong lembaga-lembaga wakaf yang telah lama dikelola oleh masyarakat. Berbicara tentang wakaf uang, ada fatwa MUI tentang wakaf uang, yaitu wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Nah, wakaf uang hukumnya jawas atau boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, digibahkan, atau bahkan diwariskan. Nah, bagaimana urgensi wakaf uang tersebut? Secara jelas kita bisa melihat beberapa urgensi dari wakaf uang pada masa kita sekarang ini. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kita bisa mendapatkan banyak orang tidak memiliki aset untuk ditukar dengan barang atau pembangunan masjid-masjid atau rumah-rumah untuk diwakafkan. Tetapi mereka punya uang yang mana kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalankan proyek itu yang mana hasilnya bisa dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua, wakaf uang kebanyakan berdiri di atas azas jamaah atau kelompok, yang mana hal itu bisa mewujudkan suatu lembaga wakaf. Karena hal itu bisa menjadi penyedia sumber harta wakaf yang besar, yang bisa memberikan modal dan memudahkan dalam menjalankan proyek-proyek ekonomi dan pendidikan yang berskala besar. Oleh karena itu, wakaf tunai dapat dianggap sebagai sangat cocok dengan kondisi kita sekarang ini dibandingkan dengan wakaf yang bersifat pribadi. Ketiga, dengan adanya wakaf uang, hal itu memudahkan kita untuk memilih proyek-proyek dan bentuk-bentuk pengelolaan yang dibutuhkan masyarakat pada hari ini, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, fasilitas umum yang mana terkadang pihak negara biasa kesulitan untuk menanganinya, seperti perawatan jalan dan pengadaan pabrik-pabrik dan lainnya. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan wakaf uang? Pengelolaan wakaf uang di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu wakaf tunai dikelola bank syariah dan lembaga swasta. Wakaf uang yang dikelola oleh bank syariah ada beberapa peran yang bisa diunggulkan bila wakaf uang dikelola oleh bank syariah, yaitu jaringan kantor, kemampuan sebagai fund manager, pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi, dan citra positif. Bank syariah hanya sebagai nadir, penerima dan penyalur, sedangkan fungsi pengelola dana akan dilakukan oleh lembaga lain, misalnya Badan Wakaf Nasional yang dengan sendirinya tanggung jawab pengelola dana, termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada BWN. Kemudian wakaf uang dikelola lembaga swasta. Keunggulan yang didapat bila wakaf uang dikelola oleh swasta adalah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Ada kontrol langsung oleh masyarakat, menumbuhkan solidaritas masyarakat. Nah, apa saja kendala dalam pengembangan wakaf uang? Ada beberapa kendala di dalam pengembangan wakaf uang di tanah air.
yaitu masyarakat masih memahami bahwa wakaf berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tinggi seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian wakaf uang relatif baru di Indonesia, sehingga dampak langsung dari kelebihan wakaf uang bisa bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa. Lembaga wakaf uang masih dipahami sebagai lembaga zakat dan lembaga zakat bisa dijadikan pengganti keberadaan lembaga wakaf tunai. Hal ini yang menjadikan keberadaan lembaga wakaf uang terasa tidak begitu urgent. Tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat kepada individu untuk mewakafkan sebagian hartanya. Nah, bagaimana strategi pengembangan wakaf uang dari beberapa kendala-kendala di atas? Beberapa usaha perlu dilakukan, di antaranya yaitu sosialisasi keberadaan wakaf uang kepada masyarakat. Kemudian mendirikan lembaga wakaf uang dapat dimulai dari lingkungan terkecil, seperti takmir masjid, pesantren, dan sebagainya. Kemudian perlu koordinasi dengan lembaga zakat untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan kinerja antara kedua lembaga tersebut. Kemudian, sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mensukseskan gerakan wakaf uang di Indonesia, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang memiliki tanggung jawab yang tidak kecil dalam menentukan sukses tidaknya gerakan wakaf uang di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu bersama dengan Badan Wakaf Indonesia, LKS PWU dapat melakukan kerja produktif untuk dapat mensukseskan program wakaf uang tersebut. Sejauh ini kerjasama LKS dan BWI yang ada di Indonesia belum berjalan dengan baik, sehingga kerjasama ini perlu ditingkatkan dalam bentuk yang lebih konkret dan praktis sehingga gerakan wakaf uang bisa menjangkau sasaran wakaf yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat menggalang dana wakaf uang. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan wakaf dan sodakoh? Jika wakaf itu menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain, sodakoh pun sama, menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain. Kalau wakaf, hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah, sedangkan sodakoh, hak milik atas barang diberikan kepada penerima sodakoh. Jika wakaf, objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain, sedangkan sodakoh boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. Kalau wakaf, manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial. Kalau sodakoh, manfaat barang dinikmati oleh penerima sodakoh. Nah, kalau wakaf, objek wakaf biasanya kekal zatnya, sedangkan sodakoh tidak harus kekal zatnya. Kalau wakaf, pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut nazir atau mutawali, sedangkan sodakoh, pengelolaan sodakoh atau hibah diserahkan kepada penerima. Yang selanjutnya yaitu Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh Nazir yang sudah ada. BWI hadir untuk membina Nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana masing-masing, dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas. Organisasi Badan Wakaf Indonesia merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, bagaimana sih syarat menjadi anggota BWI? Yaitu untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap anggota harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani,
tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, memiliki pengetahuan, kemampuan, dan atau pengalaman di bidang perwakafan dan atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah. Kemudian mampu komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kemudian mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, apa saja tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia? Berdasarkan pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang yaitu pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Ketiga, memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Keempat, memberhentikan dan mengganti nadir. Kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. Baik, itulah presentasi dari kami tentang wakaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.